Setiap masa selalu ada waktu yang berlalu. Namun, dalam setiap detik membawa kata yang abadi hingga ia tiada. Aku memperkenalkan diriku seperti seseorang yang mengetuk pintu hati. Perlahan, dengan harap tak mengagetkan perasaan siapapun. Namaku Zulfa Fadil, dan aku datang bukan untuk menjelaskan siapa aku dengan angka atau gelar, melainkan dengan rasa yang saat ini tumbuh dalam perjalanan hidup. Aku adalah kumpulan dari hal-hal yang kucintai dan kupeluk dengan ikhlas. Aku belajar mengenal dunia melalui doa yang lirih, melalui senyum sebagai penguat, dan melalui keyakinan bahwa setiap langkah kecil selalu punya makna. Aku percaya hidup bukan sekedar tentang sampai, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk berjalan. Jika kelak namaku singgah di ingatanmu, biarlah ia tinggal sebagai sapaan yang hangat, seperti surat yang tak menuntut balasan, namun selalu jujur pada perasaannya. Karena pada akhirnya, aku hanya ingin dikenal sebagai seseorang yang mencintai hidup dengan sederhana dan merawat harapan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bunda ini dari kecilnya memang tipe anak yang hiperaktif, anak yang suka mencoba hal-hal baru. Jadi setiap kegiatan di sekolah itu pasti selalu bisa dibilang selalu mau ikut. Nggak dipilih pun tetap juga mau ikut. Tapi kebetulan aja guru sering milih, sering ngajak untuk aktif di kegiatan. Memang hingga sekarang hiperaktifnya itu nggak hilang. Jadi tipe yang suka hal-hal baru, tipe yang suka challenging, tantangan, dan tipe yang seneng mainnya tuh di outdoor gitu. Maksudnya tuh langsung ke lapangan, bermain sama teman-teman, ikut kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi bukan tipe anak-anak yang seneng nulis-nulis di meja atau apa, lebih seneng berbaur, bersosialisasi. Oh, jadi ceritanya nih, ini cerita masa lalu ya, berarti sekitar lebih kurang 28 tahun yang lalu. Kenalnya sih Bunda ngelihat beliau itu waktu ospek ya, zaman dulu kan ada ospek di kampus. Dia ngeliat, ganteng juga nih abang gitu. Jadi curi-curi pandang lah ceritanya. Terus ternyata pas kuliah nggak tahu beliau pokoknya mulai PDKT sama Bunda. Ini panjang deh, nanti gimana nih? Udah pendekatan, ya udah klik jadian. Ya kalau kita nggak munafik ya, di mana-mana pasti lihat fisik dulu, lihat fisik. Nah, abangnya oke lah gitu, sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi kemudian mulai pendekatan, ternyata asik, ngobrolnya asik, nyambung, lucu juga, humoris. Dan yang paling berkesan sih orangnya sederhana ya. Jadi dia bermain itu berteman tidak pilih-pilih. Jadi semua ibaratnya tuh nggak ada milih harus berteman sama orang yang levelnya lebih ya. Padahal beliau saat itu orang tuanya pejabat gitu, tapi teman-temannya semua dia berbaur dengan semua kalangan. Sudah dulu kan mengikuti Bapak 2011 Bapak jadi camat, jadi anak-anak ikut, itu tuh anak masih 2, masih kecil-kecil. Kita kenalilah dengan ini desa, ini bahwa ini beda jauh dengan tempat tinggal kita sebelumnya. Dilatih mulai anak-anak mengenali bahwa di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Beranjak Bapak naik jabatan hingga sekarang, alhamdulillah tidak ada shock culture ya di keluarga, baik dia kami dan anak-anak, bahwa kita perbedaan budaya itu bukanlah hal yang besar. Kemudian Bunda mengajari anak-anak tetaplah membumi walaupun ayahnya di posisi seperti sekarang. Jadi
Bunda dengan Bapak tetap menerapkan bagaimana pembagian waktu kita untuk anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa diduakan ya, tidak merasa di nomor duakan. Ketika beliau mau menjadi kepala daerah, menjadi bupati, mewakafkan dirinya. Tapi tentu saja itu setelah Bunda memberikan izin. Jadi intinya Bunda sudah tahu konsekuensinya bahwa beliau akan lebih banyak waktunya untuk masyarakat, untuk pengabdian, mewakafkan dirinya secara totalitas. Jadi kadang-kadang ya perempuan ya, kadang-kadang cemburu ada juga, sedih ada juga, sepi ada juga. Tapi balik-balik ingat lagi, oh ya ini kan sudah jadi komitmen dan Bunda harus menyadari bahwa komitmen itu jangan sampai dilanggar. Udah balik-balik ya. Ya udah dibawa nikmat, jangan ngeluh, jangan berkesah, keluh kesah. Jadi hal-hal seperti itu ya udah abaikan, sibukkan dengan kegiatan lain dengan anak-anak. Tapi insya Allah mungkin dengan cara begini saling mengerti bahwa komitmen ini harus dijaga dan dirawat baik-baik. Alhamdulillah tidak ada permasalahan yang terlalu berarti. Zulfa ya, jadi pandangan saya dengan Ibu Zulfa, yang kalau kita waktu remaja tuh manggilnya bukan Zulfa, tapi Siul. Ya, namanya Siul, namanya tuh Siul. Jadi kalau pandangan saya, Siul tuh adalah sosok wanita, teman yang selalu humble, ceria, dan sedikit agak konyol ya. Artinya tuh hampir sering tuh spontanitas dan nggak mikir oh nanti malu atau enggak gitu ya. Jadi memang sosoknya itu yang periang, humble dan selalu friendly ke setiap orang tanpa melihat orang itu pinter, ganteng, kaya ataupun mungkin status sosialnya. Itu sih pandangan saya terhadap Siul atau Bunda Zulfa. Kalau sama Bunda Zulfa yang Siul tuh momennya yang pertama itu setiap hari harus makan tekwan dan pedas. Jadi cabenya tuh selalu banyak dan cabai itu tidak pernah 1 sendok, masih 2 sendok atau 3 sendok. itu Zulfa ya. Sama kalau pipis nggak lihat toiletnya bersih atau kotor. Pokoknya kalau mau pipis, mohon maaf kalau mau ke belakang ya udah. Itu ada, ya udah apapun yang terjadi toiletnya ya pasti masuk aja. Gitu. Nggak milih-milih. Dan yang ketiga yang suka momennya saya suka nggak lupa itu kita itu pernah punya momen kita anak baru gitu ya di mahasiswa baru. Jadi kan kalau senior tuh banyak ya, khususnya cowok-cowok yang zaman dulu tuh Metallica ya. Jadi rambutnya gede-gede, terus kalau ngelihat kita tuh kayak nakut-nakutin gitu ya. Nah itu malah dengan Siul atau Zulfa itu digodain. Setiap jalan, hey bang, jangan sangar-sangar bang, halo bang. Lama-lama itu yang galak-galak itu jadi ketawa dan akhirnya jadi teman. Nah itu yang, ya saya juga sebenarnya takut waktu kemarin dia lewat gitu ya, namanya ada salah satu nama Abang Allah ya gitu. Dia lewat itu Zulfa itu yang selalu berani tegur Bunda Zulfa. Saya juga takut nanti saya diapain gitu ya. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, justru abangnya malah ketawa, terus malah jadi temenan, malah dia ngakak-ngakak sama kita. Gitu. Perjalanan cinta Bunda Zulfa sama Bang Fadil ya, Pak Fadil, itu memang kalau dibilang cinta sejati ya. Karena kita bukan melihat sekarang suksesnya ya, mudah-mudahan sudah sukses, sudah 2 kali jadi Bupati Batanghari, kita juga ikut seneng. Tapi pandangan saya artinya perjalanan cinta yang dimulai tidak baik-baik saja dan berbeda ras juga, kemudian perjalanannya juga dari mulai pacaran tuh
menyatukan banyak hal, kemudian naik turun, dan saya juga termasuk yang bangga, salut, kagum, karena dengan perjalanan cinta yang tidak baik-baik saja, ternyata selalu menjadi cinta yang baik. Jadi Romeo and Juliet lah kalau saya bilang gitu ya, yang selalu mengerti gitu ya. Iya, jadi memang Pak Fadil tuh yang baik juga, sangat baik. Jadi Pak Fadil bukan hanya baik sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya, sama teman-temannya Zulfa juga sangat baik. Nah itu, dan dua sejoli ini mau lagi marahan, mau lagi baik, tetap itu selalu kayak jaga perasaan kami teman-temannya Zulfa tuh makan dulu kayak atau nanti diantar gitu kan. Jadi dia baik, nggak pernah tuh yang misalnya kan kalau masih remaja tuh lagi bete sama pacar, teman kena itu ya, kena imbas ya. Kalau ini enggak, kami tetap kayak mereka tetap masih menjaga kita jadi baik-baik aja. Nah, si Ul tuh orangnya nggak enakan, Mang Fadil juga orangnya nggak enakan, dan selalu ingin menjadi orang baik buat semua orang. Jadi dulu kuliah di mana, Bu? Di Unja, ya, kita Fakultas Ekonomi. Sama Bunda, ya, Ekonomi Manajemen itu genap. Kita ada ganjil ada genap ya, nah kita genap. Gitu. Bertemunya ya waktu, kalau saya melihatnya ya bertemunya waktu kita kan jadi mahasiswa baru gitu ya. Ya terus ya saya juga nggak tahu, kita juga kuliah gitu ya. Terus lama-lama kayak Bunda Zulfa cerita ada yang deket gitu ya. Terus kita juga nggak tahu, tiba-tiba ya lama-kelamaan ya kita lihat sudah pacaran. Jadi memang bertemunya di universitas ya. Tapi sebelumnya kayaknya kenal juga gitu. Kalau pesan saya sih dengan Bunda Zulfa atau si Ul ya, itu semoga sehat selalu, sukses selalu. Pesannya tetap menjadi Zulfa yang selalu humble, periang dan ceria, dan yang selalu baik hati. Ya, jadi Bunda kenalin dulu, ini teman Bunda, namanya Ibu Berta Regina Tampu Bolon, teman kuliah satu kelas kita dulu di Unja di Fakultas Ekonomi angkatan 98. Makasih Berta. Bisa dibilang apa yang diceritain Berta itu hampir 100% betul sekali. Berarti benar-benar mengikuti semua perjalanan Bunda. Jadi memang, tapi kayaknya GR ya dengernya ya, muji banget ya. Gak nyangka juga karena beliau ini termasuk yang cuek, tapi ternyata merhatikan Bunda secara detail juga. Jadi kalau suka taekwondo itu wajib. Mungkin dari lahir mulai besar, makanan yang dikenal, makanan favorit, jajanan ya, itu mungkin lidah pertama yang Bunda cicip itu memang taekwondo sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mau ngantar taekwondo silakan. Jadi suka pedas pasti, sampai si mamang taekwondo sampai hafal, kata dia seumur hidup dia jualan cuma 2 orang yang dia kenal yang ngabisin cabenya, salah satunya Bunda. Sorry Mang, sorry. Kemudian oh tadi cerita pipis ya, aduh ini aib sebenarnya. tapi itu masuk akal memang, karena dulu Bunda sempat digelarin Ratu Toilet waktu di kampus, karena kebetulan memang kalau lagi kuliah itu sering bawa minum sendiri, sering minum, mungkin karena sering minum jadi bentar-bentar izin ke toilet. Nanti ya itu karena kondisi saat itu ya nggak bisa milih-milih, yang penting bisa dibuang ya cari WC yang mana ada aja, nggak kayak sekarang kan WC bersih-bersih. Kalau zaman itu ya itulah adanya. Jadi sampai senior bilang ini si Ul nih Ratu Toilet katanya. Nah, kemudian ini juga tadi kalau berteman memang nggak pernah milih-milih sih, apa juga yang mau dipilih-pilih gitu. Pokoknya nyaman berteman, nggak harus milih secara status sosial. Karena dari dulu juga begitu, berteman nggak ada senyamannya. Karena prinsipnya berteman itu kan
eh, kita mencari connect ya, frekuensi yang sama gitu. Jadi nggak pernah lihat latar belakangnya anak siapa, dianya gimana, bawaannya apa, nggak peduli. Nah, itu betul tuh Ber, makasih. Kemudian, nah yang diceritain tadi Bang A itu, si Abang A. Jadi ceritanya si Abang A itu senior, angkatan 96 itu. Abang A itu rambutnya gondrong. Kalau dideskripsikan mirip-mirip artis Advent Bangun, pernah lihat? Nanti lihat-lihat aja di Google. Badannya tinggi, besar gitu. Jadi semua adik kelas, anak-anak mahasiswa baru takut sama dia. Semuanya memang Bunda dari dulu itu betul. Ada konyolnya, ada spontannya, ada usilnya. Mungkin ngeliat beliau tuh unik, ya Bunda sering godain gitu. Kalau kita bilang sering cagil, wih bang segitu. Awalnya memang, matanya ngeri lah. Cuma bagi Bunda biasa gitu. Lama-lama jadi temen, malah kita akrab. Jadi beliau tuh kalau ketemu Bunda itu, waktu Bunda sudah jadi sama Bapak, dia selalu manggil Bunda, "Hoi Zulfadil, Zulfadil," gitu ya. Nah, alhamdulillah, cuma nggak tahu kabarnya sekarang. Yang jelas, ya itu Bunda itu memang gitu sampai sekarang. Ngelihat orang itu kalau ya udah kenal, say hello gitu. Ya, sebenarnya flashbacknya Bunda itu kan waktu jadian sama Bapak itu ceritanya orang tua nggak tahu. Kalau istilah sekarang tuh backstreet. Nah, jadian sama Bapak, orang tua nggak tahu, keluarga kakak-kakak abang nggak tahu, kebetulan anak bungsu ya. Jadi di momen ketika orang tua tahu kalau Bunda ini punya pacar, ya bisa dibilang mereka menganggap masih kecil kok pacaran gitu. Udah kuliahnya, fokus kuliah dulu, selesaiin kuliah. Kebetulan juga karena ada abang dan kakak yang sifatnya pengen melindungi adiknya nih, yang bungsu ini, ya pro kontra lah. Intinya tuh, udah jangan pacaran dulu lah gitu. Sedangkan kita kan masa itu lagi masa cinta-cintaan gitu ya, masa cinta-cinta monyet. Jadi lebih kurang 4 tahun memang belum dapat restu terutama sama mama ya. Kalau ayah sih orangnya cuek, karena dia bilang nggak pernah komentar, melarang tidak, menyetujui juga tidak. Dibiarkannya saja gitu. Cuma alhamdulillah setelah 4 tahun dapat restu, mungkin ngelihat kesungguhan Bapak juga sama Bunda gitu. Ya itu, terus kita juga kebetulan Bunda ini ya suku Minang, Bapak Jambi. Memang ada sih keluarga tuh yang ngarepin Bunda itu nikahnya sesama satu suku gitu. Cuma cinta kan buta ya enggak. Jadi mungkin karena Bunda istiqomah juga, ibaratnya tuh mau dijodohin sama ini sama itu, Bunda cuek aja, nggak diam, nggak ada komen gitu. Kelihatannya nih anak kekeh, anaknya nggak bisa digoyahin lagi. Kayaknya si Padil itulah pilihannya gitu. Jadi itulah awalnya. Tapi alhamdulillah ya itulah fasenya dulu. Namanya kita ini baru-baru di awal itu kan pasti nggak lancar-lancar. Cuma kemudian udah alhamdulillah kenal sama beliau dari 98 sampai sekarang. Yuk matematikanya lebih kurang 28 tahun kenal sama beliau. Jadi Berta tadi bilang juga, Bu Berta bilang baik, sangat baik, bukan hanya kepada Bunda tapi teman-teman Bunda. Benar sekali, karena beliau itu dia pinter ya. Salah satu yang Bunda suka sama dia pinter, cerdas. Jadi kalau mau ngambil hati Bunda, dia deketin dulu teman-teman Bunda. Jadi teman-teman Bunda itu dideketinnya, dibaik-baikinnya. Jadi kan dapat restu dari teman-teman kan gampang kan. Ya, kayak gitulah zaman-zaman kita kalau punya teman-teman deket. Jadi ya itu pacarannya jarang berdua, malah rame-rame. Jadi kalau semobil itu kita bisa berempat gitu. Nah nanti teman-teman Bunda diajak makan, diajak nonton gitu ya. Jadi Bunda pun mikir, baik banget sama teman-teman aja baik gitu.
Jadi teman-teman pun juga, oh baik ul, Bang Fadil baik gitu. Ya gitulah kira-kira. Hai guys, nih aku si Ul nih, masih si Ul yang lama nih, masih ya apa yang kalian kenal lah tentang diri aku. Jadi aku ngucapin semoga semua teman-teman yang aku sayang, yang aku cinta, sukses terus ya. Sama-sama kita berjuang untuk kebaikan diri kita dan untuk orang banyak, jadi manusia yang bermanfaat. Tetap komunikasinya dijalin, tetap silaturahminya dijalin. Mudah-mudahan besok pas bulan puasa bisa buka bareng, lebaran bisa open house. Pokoknya yang buruk-buruk tentang aku tolong dibuang jauh-jauh ya. Tapi kayaknya nggak banyak lah yang buruknya, banyak yang baik. Semangat terus, sama-sama kita wujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini slogan aku ya, cemumu, semangat, muah-muah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghayo. Untuk kalian yang kusebut rumah, di sela-sela waktu yang sering berlari terlalu cepat, aku menulis surat ini agar cinta kita tidak hanya tinggal di ingatan, tetapi menetap di hati. Kalian adalah doa yang menjelma nyata, tempatku pulang meski dunia kerap melelahkan. Untuk suamiku, engkau adalah bahu tempat letihku luruh. Dalam diam dan keramaian, engkau tetap memilih bertahan, bekerja, mencintai dengan caramu sendiri. Aku tahu, tidak semua perjuanganmu terlihat, tidak semua lelahmu sempat kau ceritakan. Namun percayalah, aku melihatnya. Aku menghargainya, dan aku mencintaimu bukan hanya karena kekuatanmu, tetapi juga karena keberanianmu untuk tetap berjalan meski kadang rapuh. Jangan pernah merasa sendiri. Aku ada selalu. Anak-anakku, darah dan nafasku. Kalian adalah puisi terindah yang pernah dititipkan Tuhan dalam hidupku. Bahwa kalian adalah matahari
Tangis kalian adalah hujan yang mengajarkanku arti sabar dan ikhlas. Tumbuhlah dengan berani. Jika suatu hari dunia membuat kalian ragu akan diri sendiri, ingatlah, di mataku kalian cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalian tidak perlu sempurna untuk dicintai. Cinta ini sudah ada sejak kalian bahkan belum mengenal namaku. Kita adalah keluarga yang mungkin tak selalu tenang, namun selalu berusaha saling menggenggam. Akan ada hari-hari ketika suara lebih keras dari pengertian, ketika lelah mengalahkan senyum. Namun, selama kita mau saling pulang, cinta ini tidak akan hilang. Ia hanya menunggu untuk dipeluk kembali. Jika suatu hari langkah kalian terasa berat, berhentilah sejenak. Dengarkan detak rumah ini. Ia berdenyut dengan doa, dengan harapan, dengan keyakinan bahwa kita bisa melewati apapun bersama. Kita boleh jatuh, tapi kita tidak sendirian. Kita boleh menangis, tapi tidak kehilangan arah. Terima kasih telah memilih tinggal, mencinta, dan bertumbuh bersamaku. Aku mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan perasaanku, tetapi cintaku pada kalian adalah sesuatu yang tidak pernah ragu. Kalian adalah alasanku bertahan dan doaku untuk masa depan, dengan cinta yang akan selalu menemukan jalan pulang. Salam cinta dariku, istri dan ibunda kalian.